Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aji Arya Sanjaya Wardana. NIM saya 2014311004 dari kelas A. Terima kasih untuk Bapak yang telah memberikan saya izin untuk melakukan presentasi ini. Untuk presentasi saya hari ini yaitu How to Success in Financial Marketing. Penjelasan saya di sini ada 9, yaitu mindset sukses, market, financial markets, value analysis, technical analysis, volume analysis, investasi cerdas, programming for your life. Yang pertama adalah mindset sukses. Mindset adalah pola pikir yang kita bentuk untuk membuat suatu bisnis atau kesuksesan, eh, untuk memecahkan suatu permasalahan yang harusnya kita bisa pecahkan. Karena biasanya mindset itu dibentuk oleh kita sendiri, mulai dari karakter bawaan kita, beragam pengalaman yang telah kita eh, miliki dari sebelum-sebelumnya yang telah kita bentuk. Ukuran mindset itu dibagi menjadi 4, yaitu IQ, EQ, SQ, dan FQ. IQ yaitu ukuran penalaran keilmuan akademis pendidikan. EQ yaitu ukuran emosional pemimpin pendidikan politikus. Selanjutnya yaitu spiritual quotes, yaitu SQ. SQ yaitu ukuran ketaatan dan ketentuan permukaan agama, kegiatan sosial. Yang selanjutnya adalah financial quotes atau FQ, ukuran tata kelola keuangan perbisnisan pengusaha. Perdagangan sesungguhnya setiap personal memiliki IQ, EQ, dan SQ masing-masing, namun dengan kadar kualitas yang berbeda-beda yang membentuk kombinasi pola yang unik berbeda-beda dari setiap orang itu sendiri. Mungkin ditanyakan dari IQ, EQ dari setiap person. Karena saya di sini tidak melakukan tes mendalam terhadap keempat mindset itu, saya membuat di sini hanya suatu angan-angan aja, yaitu 70 70 semua, merata 70. Selanjutnya yaitu mindset FQ. FQ di sini dari kadar kualitas kita, mm, meminimalisir aset dan beban dari segala bentuk, apa itu bisnis dan selain sebagainya. Contohnya di sini saya memberikan contoh yaitu dompet. Dompet itu loh adalah aset. Di dalamnya ada suatu beban, yaitu uang. Uang di dalam dompet tersebut adalah contoh beban dalam aset tersebut. Ak- Di situ kita bisa mm, mengondisikan uang tersebut mau dialokasikan kemana, kemana, dan kemana. Itu terserah kita. Nah, di sini ada juga pemasukan. Aset, aset itu akan dimasukkan dalam pemasukan dalam suatu tabel ini, dan aset tadi akan dimasukkan ke dalam beban seperti rumah, mobil, kebutuhan lain-lain untuk kita. Selanjutnya yaitu mindset FQ dalam cash flow. Di sini mental juga mengatur itu semua. Di sini terlihat bahwa cash flow orang biasa dan orang menengah itu sangat berbeda. Di sini ketika orang menengah, income akan diekspans ke apa yang tidak dia perlukan. Sedangkan orang menengah, dia akan eh, income tadi akan dialokasikan menjadi saham atau yang lain, rumah, aset yang seharusnya ada.
itu akan dialokasikan ke sana. Karena cash flow sudah saya jelaskan, kan cash flow kuadran. Di sini saya mengambil dari FC, yaitu singkatan dari empathy, social skill, business acumen, dan inactive. Empati seseorang juga diperlukan terhadap mindset seseorang memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, kebutuhan, dan perspektif orang lain. Sukses dalam kuadran empati melibatkan keterampilan mendengarkan, membaca, bahasa tubuh, menghargai perbedaan, dan menunjukkan kepedulian terhadap seseorang. Selanjutnya, social skill melibatkan kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Business acumen, wawasan bisnis, kita juga perlu memiliki wawasan bisnis karena melibatkan pemahaman mendalam tentang dunia bisnis dan kemampuan mengenali peluang serta mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya yaitu inisiatif. Untuk agar sukses, kita harus inisiatif, melibatkan wawasan bisnis yang kuat, pemahaman pasar, keuangan, strategi, dan manajemen yang lain-lainnya. Rantai bisnis di sini itu kita eh, ketika kita manajemen sesuatu, kita membutuhkan skill yang akan kita kita hasilkan menjadi uang, yaitu seperti investasi, portofolio, dan lain-lain. Mungkin memilih bisnis atau usaha. Keduanya ini sama-sama memiliki posisi masing-masing dalam rantai ini. Ketika kita memulai berbisnis, kita juga membutuhkan skill untuk manajemen keuangan dan lain sebagainya. Kita kan membuka usaha, contohnya kita seperti di Indomaret. Indomaret itu adalah kita membuat investasi terhadap suatu tempat tersebut. Jadi kita hanya menerima uangnya saja, investasi yang telah kita dapatkan tadi. Selanjutnya, penentuan market. Di sini saya eh, memberikan contoh adalah trading. Trading memiliki pasar, campuran, dan spesifik. Karena di situ ada pasar uang di dalamnya. Nah, di sini mindsetnya juga harus dirubah tentang berdagang atau trading. Karena trading di sini kita mm, menginvestasikan suatu uang yang kita dapat tadi. Itu kadang-kadang ada loss, ada up dari satu uang tadi. Kita harus bisa eh, membuat itu lebih baik. Finance market, nah, financial market tadi contohnya pasar uangan, seperti saham, komoditas, mata uang antar negara, kripto, terus reksadana, terus hutang negara, itu ada di financial market. Nah, jenis financial market itu biasanya eh, kita ada di capital market. Capital market itu adalah saham yang kita turunkan seperti saham, reksadana, dan lain-lainnya. Terus pasar valuta asing for seperti ya kripto dan kawan-kawan, pasar komoditas seperti emas, metal, oil, barang-barang pertanian yang lain. Juga itu termasuk pasar komoditas. Jadi di sini kita contohkan saja pasar saham. Kalau dinalarkan itu adalah pasar sayur dan buah. Kalau pasar forex itu pasar burung, pasar komoditi itu pasar sapi, pasar kripto seperti sepeda dan saham mobil. S- Sama seperti tadi, berdagang dan trading financial market itu punya bagian masing-masing.
Mindset dan investasi or trading. Investasi bertujuan membangun portofolio aset, mendapatkan income, dan menghasilkan aset tersebut. Sedangkan trading, berdagang, bertujuan untuk memperoleh keuntungan langsung atau profit, yang kemungkinan itu bisa loss atau up, tergantung pasar. Mindset buy low atau sell high itu perlu diterapkan karena kita membeli suatu saham ketika dia jumlahnya keuangannya itu low, itu sangat menguntungkan bagi kita jika kita menjualnya pada saat saham itu naik seperti itu. Strategi investasi, cara saving menabung. Strategi menabung rutin atau dollar cost averaging (DCA) adalah sebuah metode sederhana di mana kita menginvestasikan jumlah uang yang sama setiap bulan. Misal kita memiliki satu bulan itu kita kepingin 1 juta. Nah, setiap setiap harinya kita menghitung berapa, misalkan 10.000 atau 20.000 itu lakukan secara setiap hari sampai 1 juta dalam range waktu 1 bulan. Nah, sedangkan seperti investasi trading dan lain-lain, kita di sini karena hitungannya satu lot BCA itu sekitar 200.000, jadi ya kita setidaknya memiliki 10 lot untuk menjualnya itu. Karena jika kita menjual hanya satu lot, kita akan rugi dari segi keuntungan dan lain sebagainya. Analisa dan prediksi harga. Di sini ada 3 cara, yaitu value analysis, technical analysis, dan volume analysis. Yaitu di sini kita contohnya seperti investor blue chip LQ45. Di LQ45 ini kalau kita eh, lihat di Indonesia kurang karena penjualan di Indonesia dirupiahkan itu sangat sangat murah gitu. Nah, contohnya itu Rp300 per lembarnya. Technical analysis yaitu metode untuk memprediksi harga seperti dengan chart, line chart, bar chart, dan lain sebagainya, grafik. Nah, contohnya bar seperti ini, line chart, grafik garis, menampilkan histori perubahan. Ini di aplikasi-aplikasi sekarang sudah bisa dicek ini chart-chart seperti ini, bar chart, dan ini kita bisa menganalisa apakah 1 tahun ke depan saham tersebut naik atau turun. Kita bisa menganalisa. Nah, kita juga bisa melihat histori ke belakang, misalnya 2 tahun ke belakang, harga saham tersebut. Terus, trend is your friend. Jadi, is your friend ini kurang tepat ya, karena kita hanya mengikuti teman, membeli saham apa, investasi apa. Jadi, misal itu ada kerugian, kita menyalahkan siapa? Nggak ada, karena kita hanya mengikuti saja teman-teman kita. Nah, kita bisa menganalisa dengan 3 ini posisi harga awal dan harga sekarang itu bisa dianalisa. Terus pattern, pola pergerakan harga. Misalkan pergerakan 1 jam ini 200, mungkin pergerakan jam selanjutnya Rp400 atau lain-lain. Indikator rumus matematika yang lain seperti di Excel itu bisa. Kita hitung manual juga bisa. Di aplikasi itu juga ada biasanya eh, rumus-rumus matematika yang bisa dipakai. Nah, ini price action, high atau down.
pattern. Di sini pattern adalah pola pergerakan ini juga ada. Terus pin bar kita juga lihat pin bar ini. Jadinya pattern-pattern ini juga ada. Indikator moving MA, RSI, MACD, dan lain sebagainya itu juga ada. Moving average juga ada. Indikator stock ya ada. Dan lain-lain. Seperti value analysis, fundamental analysis. Kita itu kita di eh, ya gimana di setiap store atau tempat kita juga melihat ada diskon. Diskon adalah contoh paling eh, finansial ya di kita. Berarti kita membeli sesuatu produk itu ketika ada diskon, padahal harga tersebut lebih sebenarnya ya segitu harganya. Terlihat lebih dimahalkan aja. Padahal barang itu kadang-kadang jelek tapi kita beli. Value investing. Di kita kadang-kadang membeli suatu saham itu di bawah harga wajar. Contohnya sekarang sahamnya Unilever yang susah sekali untuk dicairkan kembali dananya. Padahal itu rate-nya udah di atas misalkan 2% dari harga penjualan. Karena Unilever lagi masa-masa tidak baik gitu sekarang. Laporan keuangan perusahaan juga bisa dijadikan analisa suatu sistem, model bisnis, dan lain sebagainya. Berita ekonomi yang kita dapatkan di Indonesia ya, banyak sentimen isu yang kita Yusuf Mansur pernah bilang yang viral pada masanya itu, valuasi saham, dan lain-lain. Untuk analisa suatu seperti bandar, bandar tempat, order book, likuiditas, suatu sistem ada, oleh kita, ayo, investasi cerdas, kita juga cerdas berdasarkan paham antara terampil dan memahami market yang kita beli, jenis saham, karakteristik saham. Kita harus juga siap rugi. Misalkan turun 20%, kita juga rugi. Misalkan kita investasi 10 juta, mungkin kita nanti dana kembalinya hanya 10 juta, hanya 1 juta. Investasi cerdas menggunakan robot. Di sini juga kita ada sistem di sini, algoritma trading, robot trading, expert trading, dan lain-lain menggunakan robot. Kenapa trading menggunakan robot? Nah, prinsipnya tadi robot itu lebih cepat, lebih akurat, dan lain-lainnya itu banyak. Pattern yang dia buat, pola yang kita buat itu lebih mungkin lebih bagus untuk menghitung suatu nilai suatu saham. Dan kesimpulannya, dan finansial adalah sarana yang kita bisa eh, kita gunakan untuk agar bisa sukses financial market dan lain sebagainya. Hmm. Terima kasih Pak atas waktunya melihat presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.